Oke semuanya, selamat datang di kelompok video roasting kita untuk UAS Media Youth and Popular Culture. Perkenalkan, nama saya Made Diva Dwi Guna, NIM 69916. Kali ini kita akan membawa materi yang cukup unik ya, fenomenanya terjadi di Indonesia, yaitu cancel culture. Cuman ini kita lebih fokus pada bagaimana pengaplikasian cancel culture-nya oleh netizen gitu. Ya, kita pakai contoh saja yang baru-baru ini lumayan ramai, yaitu Jule, yang katanya netizen pengen cancel culture, tapi faktanya yang terjadi adalah bukannya di cancel, bukannya dihiraukan, malahan ditonton, di like, di share, dan itu selalu diperhatikan, dicari-cari, bahkan seakan-akan malah kayak fanbase gitu, ketimbang hate, ngeredupin atau nge-cancel, tapi malah kayak orang nunggu-nunggu nih apalagi malah kayak gitu. Kalau kita lihat komen-komennya cancel culture, jangan kasih panggung, apalah viewsnya 3 juta. Jangan kasih panggung, apalah Jule, bahasa-bahasa kotor Jule gini Jule itu. Yang nge-save 100.000, nge-share puluhan ribu, ditontonin terus. Kalau kita cek followers jutaan, naik malah dari sebelum dihujat dan setelah dihujat malah naik. Viewsnya selalu konsisten di atas 1 juta. Kalau kita buka TikToknya, Instagramnya, konsisten. Like juga jutaan, save semuanya. Orang-orang nungguin, orang-orang mantengin, bahkan sampai bikin private account khusus untuk menghujat aja, yang kontennya full Juli doang. Jadi bayangin orang-orang yang nge-hate, yang suka banget mantengin tentang Juli, bukannya malah ngeredupin atau nge-cancel, tapi malah ngasih panggung yang dimana malah makin rame, Julinya makin eksis, Julinya malah jadi makin terkenal. Algoritma full Juli doang udah selama beberapa bulan ke belakang, mungkin bahkan sampai sekarang yang mau nge-hit malah tetap mantengin, malah nge-follow, nge-save, share. Jadinya Juli apa? Bukannya redup, bukannya tercancel, malah jadi semakin ramai, engagement tinggi, endorse masuk, tarif mahal, karena viewsnya jutaan bos. Mana cancel ya malah makin naik. Jadi dia konsisten sekarang, malah bikin konten, orang malah nontonin walaupun komennya hujatan. Tapi kalau yang namanya angka komennya di atas ribuan, itu sudah namanya ramai. Viewsnya jutaan, kembali lagi, save-nya juga tinggi, share-nya tinggi, algoritma makin kenceng, engagement naik, uang makin banyak, bukannya hilang tapi malah ada. Itulah fenomena julid di Indonesia. Bukannya orang itu nge-cancel, mereka ngehujat, mereka malah enjoy dalam perdunia-duniaan hujat-hujatan ini, gosip-gosipan ini. Malah dipantengin terus, dicari-cari terus. Ya, sebutkan semua yang viral-viral, bukannya di cancel tapi malah dikasih panggung. Banyak itu kasus-kasus viral-viral mau cancel, malah terus dipantengin algoritma, full isinya gosip. Oke, sekian dari saya. Nama gue Eliezer Anu Kurniawan dengan NIM 82237. Untuk kali ini tuh gue pengen bahas mengenai kadang tuh setiap orang idol gitu-gitu pasti mereka tuh punya haters. Tapi anehnya kadang-kadang haters itu loyal dari awal sampai akhir, haters mulu. Gitu kan. Gue makin bingung nih sama orang yang bilang gue benci banget sama dia, tapi update terus. Serius. Kayak kadang fans aja kalah update sama mereka. Fansnya belum tentu tonton semua videonya. Haters upload 5 menit langsung muncul duluan mereka. Dan kayak punya notifikasinya khusus gitu, buat begitu Juli uploadnya, ting, guys dia upload lagi. Lah bro, yang fans siapa? Yang banyak komentar siapa sebenarnya? Karena gue curiga ada orang yang lebih hafal aktivitas Jule daripada aktivitas keluarganya sendiri. Ditanya nih ulang tahun sepupu lupa, tapi kalau ditanya video Jule minggu lalu, wih hafal, lengkap banget sampai timestampnya. Yang lebih lucu lagi karena mereka bilang gini nih, gue nonton cuma buat lihat kelakuannya aja. Bro, ya nonton tetap aja nonton sih, ya kan? Watch time tetap aja watch time. Sama aja kita ya populerin tuh orang, ya kan? Algoritma udah gak peduli niat lu nonton karena suka atau gak kesel, atau gak suka atau kesel.
Dia cuma lihat, oh ini orang nonton sampai habis, berarti kan dia suka ya kalau algoritmanya mikir kayak gitu. Berarti konten yang menarik tuh kayak algoritma mikir, ih ini konten menarik nih, push lagi, ya kan? Jadi karena yang bikin konten viral tuh bukan fansnya, tapi haters yang terrajin mikirin yang ternyata orang yang dia benci. Yang jadinya orang yang dia benci makin viral. Halo, perkenalkan nama saya Andi Atala dengan NIM 76824. Jadi, kalau dulu orang bisa terkenal karena prestasi. Sekarang cukup masuk FYP 3 hari. Sekarang di media sosial yang paling berharga bukan uang, tapi perhatian. Karena perhatian bisa diubah jadi views. Views bisa jadi followers. Followers bisa jadi endorsement. Terus endorsement bisa jadi uang. Makanya di medsos perhatian itu kayak bahan bakar. Semakin banyak perhatian yang diterima seorang, semakin besar peluang mereka buat eksis. Yang menariknya, perhatian itu nggak harus dalam bentuk dukungan. Dipuji bisa viral, di hate bisa viral. Bahkan yang lebih viral justru yang di hate. Jadi kalau ada yang bilang, gue suka sama dia, tapi setiap hari nonton videonya. Selamat, lu baru aja jadi investor. Modalnya waktu, untungnya buat orang lain. Ketika public figure lagi di cancel, biasanya medsos langsung berubah jadi ruang rapat nasional. Semua orang punya pendapat, punya analisis. Ada yang tiba-tiba jadi pakar, ada yang bikin thread, ada yang bikin reaction video, ada yang bikin podcast, bahkan ada yang reaction ke video reaction. Efeknya, nama orang yang lagi di cancel terus muncul di mana-mana. Nah, pas nama itu muncul, orang yang tadinya nggak tahu dia siapa malah jadi penasaran. Mereka nanya, ini orang siapa sih? Terus mereka mulai nyari, nonton, ngikutin kasusnya. Tanpa sadar, jadi nontonin terus. Jadi kadang yang bikin public figure itu terkenal bukan fansnya, tapi netizen yang kerja lembur jadi marketing. Bedanya, marketing dibayar, netizen enggak. Tujuan cancel culture tuh sebenarnya adalah ngurangin pengaruh seseorang. Logikanya gini, kalau orang itu dianggap bermasalah, maka publik berhenti memberikan perhatian. Popularitasnya turun, pengaruhnya berkurang. Selesai. Tapi yang terjadi di medsos sekarang beda. Semakin banyak orang ngomongin orang, semakin besar exposure yang diterimanya. Dan semakin besar peluang algoritma nyebarin kontennya ke pengguna lain. Akhirnya, orang yang mau di-cancel justru tetap muncul di timeline. Tetap dibicarain, tetap dicari. Bahkan kadang dapat fans baru. Ini kayak mau mandemin api, tapi yang dipakai bensin. Terus heran kenapa apinya makin besar. Masalahnya satu lagi, algoritma. Algoritma medsos nggak punya perasaan. Dia nggak peduli siapa yang benar, siapa yang salah. Yang dia lihat cuma angka. Berapa banyak nonton, berapa banyak yang komentar, berapa banyak yang share. Selama interaksinya tinggi, algoritma akan nganggap konten itu menarik. Dan akan terus ngerekomendasiin kepada orang lain. Jadi ketika ribuan orang datang cuma buat marah-marah di komentar, algoritma justru melihat sebagai sinyal bahwa konten tersebut menarik. Netizen marah, algoritma bahagia. Netizen emosi, algoritma promosi. Netizen bilang, tolong hilangkan orang ini dari internet. Algoritma jawab, baik saya tampilkan ke lebih banyak orang. Jadi, dari fenomena ini, kita bisa melihat satu hal. Dalam budaya digital, perhatian adalah mata uang. Dan selama perhatian itu masih terus diberikan, seseorang akan tetap memiliki ruang untuk bertahan di media sosial. Jadi kalau mau benar-benar cancel orang, mungkin langkah pertama bukan buat 20 video tentang dia. Karena di media sosial, kadang yang ngebuat seseorang tetap hidup bukan dukungan fansnya, tapi perhatian dari orang yang ingin nge-hate. Terima kasih. Halo, nama gue Bagas Naraga Putra Bedijoyo dengan NIM 88120. Gue baru tahu cuy, algoritma tuh tidak peduli dengan kebencian. Gue pikir selama ini gue keluar dan marah-marah di internet itu melawan sistem. Jadi karyawan terbaik untuk platform sosial media mereka. Bayangin aja ada orang upload cara masak nasi pakai bensin. Netizen langsung marah cuy. Siapa yang ngajarin ini? Akun begini harus diblokir.
algoritma cuma duduk kayak gini nih, ngomong yes mantap nih, interaksinya naik nih 100%. Tapi kadang-kadang netizen itu lucu, mereka lihat konten yang dibenci ditonton sampai habis, di screenshot, di share, diomongin, di post ulang, dikasih video tanggapan, terus bilang kok orang kayak gini bisa viral sih, konten receh kayak gini bisa viral sih. Lu jadi tim marketing gratis mereka mulu, lu benci cuma lu share. Kayak dulu promosi tuh harus menyiapkan dana yang banyak untuk mengasihi para agensi yang untuk bikin campaign. Contoh kasus nih, ada influencer bilang air putih itu overrated. Ada waktu itu kasusnya, kayak semua orang marah, kayak dokter marah, mahasiswa kedokteran marah, ibu-ibu marah, ibu-ibu Facebook marah, orang lagi minum air putih ikutan marah. Akhirnya video itu tembus 8 juta view. Bisa ngapain? Influencernya bahagia, kitanya ya tidur di kasur lagi aja. Kayak algoritma tuh sebenarnya kayak HRD bro. Kita kayak beneran karyawan mereka. Kayak yang penting kita aktif. Kalau kita nonton 3 detik, ini contoh dia bisa bilang, wih bagus nih, kita nonton 30 detik, bagus banget, kita nonton sampai habis ya, kamu teladan deh, kita bikin video tanggapannya. Dia bilang next kamu saya naikin jabatan gitu coy. Terus yang paling lucu itu tadi hate share, orang kirim video yang mereka ke temen-temennya dengan alasan, lihat nih kok ada sih orang segoblok ini, di share tuh di Instagram atau di WhatsApp atau di manapun itu ya. Kayak 20 orang buka, 5 orang komen, 5 orang repost, 5 orang marah, 3 orang bisa jadi bikin video tanggapan, 1 orang bisa jadi fans karena gitu. Algoritma cuma duduk aja, bagus sekali, kamu saya jadikan CEO, mau nggak? Gitu. Kita pikir kita sedang menghukum para influencer dan kreator receh, padahal kreator lagi makan nasi padang di kamarnya dengan AC-nya yang kita belikan dari uang AdSense yang kita kasih.